Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertemuan yang sebelumnya, itu kan kemarin ada yang bermasalah di tegangan jepit ya. Aku belum bisa memberikan penjelasan. Jadi di video ini, aku kasih penjelasan tentang tegangan jepit sama persoalan yang nomor 5, yang loop atas bawah itu. Oke, izin share screen. Nah, kita mulai dulu penjelasan tentang apa itu tegangan jepit. Eh, Sumber tegangan dapat disusun secara seri, paralel, maupun gabungan antara keduanya. Sebelum kita membahas tentang susunan seri dan paralel, sumber tegangan kita akan membahas terlebih dahulu pengertian gaya gerak listrik dan tegangan jepit. Gaya gerak listrik dan tegangan jepit. Sumber tegangan listrik dapat menghasilkan gaya gerak listrik yang memaksa muatan listrik bergerak mengitari suatu rangkaian listrik. Maksudnya, misalkan kita punya sumber tegangan listrik yang bisa berupa baterai atau aki. Nah, baterai atau aki ini dapat menghasilkan yang namanya gaya gerak listrik sehingga dia bertugas untuk memaksa muatan listrik bergerak mengitari suatu rangkaian listrik. Jadi misalkan ada baterai atau kita pakai eh, gambar ini aja. Atau misalkan kayak gini. Misalkan di sini ada baterai. Nah, baterai ini mempunyai gaya gerak listrik yang memaksa muatannya itu bergerak mengitari rangkaian sehingga dia bisa melewati hambatan yang ada di bawah ini. Gitu. Terus, sumber tegangan listrik misalnya baterai dan aki merupakan peralatan-peralatan yang kompleks sehingga muatan yang bergerak melaluinya akan mengalami hambatan. Nah, selain dari melewati hambatan dari satu rangkaian ini, si baterai atau aki ini juga mempunyai hambatan sendiri yang biasa disebut dengan hambatan dalam. Nah, dapat dikatakan bahwa sumber-sumber tegangan listrik memiliki hambatan yang disebut dengan hambatan dalam. Simbolnya biasanya R kecil. Dengan demikian, suatu sumber tegangan dapat digambarkan dalam suatu rangkaian dengan GGL epsilon dan hambatan dalam R seperti pada gambar 1.14. Nah, ini rangkaian untuk mengukur GGL. Kita tinjau dari penjelasan di bawahnya. Dalam keadaan saklar S terbuka, tidak ada arus listrik yang mengalir, sehingga tidak ada beda tegangan pada hambatan dalam R. Ketika saklarnya terbuka atau saklarnya off, arus listriknya kan nggak mengalir, sehingga tidak ada beda tegangan pada baterai ini. Gitu. Kemudian eh, pada saat itu, angka yang ditunjukkan oleh voltmeter adalah GGL. Sehingga ketika saklarnya off, tidak ada beda potensial pada baterai, sehingga voltmeter atau pengukur tegangan ini merupakan nilai GGL atau gaya gerak listrik dari si baterai itu sendiri. Jadi GGL itu punyanya si baterai gitu ya. Kemudian, jadi GGL suatu sumber arus listrik adalah beda potensial antara ujung-ujung kutub sumber arus listrik ketika sumber arus listrik tidak mengalirkan arus listrik. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa GGL atau gaya gerak listrik itu merupakan sumber arus listrik yang mempunyai beda potensial antara ujung-ujungnya, antara ujung sini sama ujung sini. Ketika sumber arus listrik tidak mengalirkan arus listrik. Kenapa? Karena saklarnya tadi ditutup. Jadi kalau saklarnya ditutup, nilai GGL-nya berada di baterai ini aja. Dia enggak mengalir gitu. Arus listriknya enggak mengalir. Dalam keadaan saklar S ditutup, kuat arus I mengalir dalam rangkaian, sehingga terdapat beda potensial sebesar IR pada hambatan dalam R. Nah, pada keadaan kedua, ketika saklar S-nya ditutup atau dalam keadaan sehari-hari itu saklarnya on,
maka arus listriknya kan mengalir tuh dari sini ke bawah melalui hambatan R besar, terus kembali lagi ke sumber tegangan. Nah, sehingga ada beda potensial antara ujung yang sini sama sini karena dia udah bergerak. Di sini tadi awal sebelum masuk ke hambatan R, terus kan arusnya berarti udah dipakai di sini sebagian. Yang di sini tinggal sebagian, istilahnya nggak penuh gitu tegangannya. Karena udah dipakai di hambatan R yang besar ini. Pada saat itu, angka yang ditunjukkan oleh voltmeter V adalah tegangan jepit. Jadi, tegangan jepit suatu sumber arus listrik adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber arus listrik ketika arus listrik sumber arus listrik mengalirkan arus listrik. Nah, berarti tegangan jepit itu dapat terjadi ketika saklarnya itu tertutup, sehingga arus listriknya bisa mengalir dan menimbulkan beda potensial antara ujung-ujung sumber arus listrik atau ujung-ujung dari si baterai itu punya beda potensial sehingga dapat mengalirkan arus listrik. Tuh, sebutannya tegangan jepit. Hubungannya apa antara V jepit dan GGL? Hubungannya V jepit sama dengan epsilon dikali minus I kali R. Tegangan jepit juga dapat dihitung dari hambatan luar dengan menggunakan persamaan V jepit sama dengan I kali R besar. Jadi kalau menghitung tegangan jepit itu ada dua cara, bisa dari sisi baterainya, nanti menggunakan R-nya hambatan dalam, atau dari sini, nanti berarti voltmeternya itu dipasang di sini. Nah, dihitung dengan menggunakan hambatan luar atau R besar. Gitu. Dari persamaan 1,28 dan 1,29 dapat diturunkan kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tertutup atau rangkaian ketika saklarnya tertutup saat saklarnya on dengan sebuah sumber tegangan epsilon dan hambatan dalam R serta hambatan luar R, maka dapat eh, ditemukan arus listriknya sebesar epsilon per hambatan luar atau R besar ditambah R kecil atau hambatan dalam. Nah, ini penurunannya dari sini. Disamakan antara V jepit antara persamaan 128 dan V jepit antara persamaan 1,29 ketemulah arusnya seperti persamaan 1,30 gitu. Kemudian eh, kita lanjut ke pembahasan soal. Oke. Nah, aku ulangin lagi dari soal nomor 3. Perhatikan gambar rangkaian berikut ini. Nah, kemarin udah dikasih tahu gambar rangkaian gini. Terus berdasarkan rangkaian listrik tersebut dapat dituliskan besaran-besaran listrik sebagai berikut. Ada 4 pertanyaan. Nah, nanti pertanyaannya itu mana pernyataan yang sesuai dengan rangkaian listrik yang ditunjukkan ini. Nah, seperti biasa kita cari dulu eh, I, arah loop dan besar I-nya untuk mencari berapa sih tegangan, terus tegangan jepit di titik-titik yang ada dalam pernyataan ini. Awalnya aku misalin arah loopnya itu ke kanan, terus arah arusnya itu juga ke kanan. Aku misalinnya itu sesuai sama arah loop, lagi-lagi agar nggak ngubah sigma IR yang di sini. Kalau misalkan kemarin kan aturan loopnya kalau I-nya itu berbeda arah dengan arah loop, IR-nya ini kan negatif. Nah, supaya aku nggak ngubah-ubah itu, sehingga aku misalin I-nya itu searah sama arah loop. Sama rumusnya, sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0. Sigma epsilonnya kalau arahnya ke sini ada apa aja? Nah, pertama ketemu 10 karena ini panjangnya dulu berarti positif. Terus ketemu 2 positif. Ini ketemu 4 positif. 6.
6-nya itu negatif karena kan ke sini ya. Kan ke sini arahnya ke sini seret jadi ke sini. Nah, ketemunya nanti kan negatif gitu. Terus ditambah I kali R. R-nya berapa aja? Di sini ada 2, ditambah 3, ditambah 1, 4, ditambah 1. Ketemulah I-nya sebesar -10/11 ampere. Tanda minus menunjukkan bahwa arah arus berlawanan dengan arah permisalan. Jadi sebenarnya arah I-nya itu nggak ke kanan. Ini tadi kan cuma aku misalin biar nggak ngubah si rumus ininya. Sama-sama ke kanan. Ternyata setelah perhitungan itu I-nya hasilnya negatif. Berarti realnya I-nya itu arahnya ke kiri. Nah, kita hitung dulu pernyataan satu. Tegangan di hambatan listrik 3 ohm sebesar 3 volt. Karena tegangan di hambatan listrik 3 ohm sebesar 3 volt, berarti kita cari tegangan di sini aja. Kita pakai rumus kayak biasanya. V sama dengan I kali R. Karena cuma ada di tegangan ini, bukan titik BC. Tapi cuma di tegangan ini tok berapa. Nah, itu nilainya beda sama titik. Kalau ditanya tegangan di titik BC, itu beda gitu. Jadi, kita gunakan rumus V sama dengan I kali R. I-nya -10/11 dikali R-nya 3. Ketemulah V-nya -2,72 volt. Atau karena ini tergantung aku pernah ngomong polaritas atau enggak. Nah, itu mungkin sudah dijelaskan sama gurumu. Kita buat tegangannya itu positif aja. Karena polaritas kayaknya belum nyentuh di materi SMA. Jadi V-nya itu ketemu 2,72 volt atau kalau dibulatkan itu hasilnya 3 volt. Ini hasilnya aku bulatin karena nanti udah aku hitung itu udah sampai pernyataan 4 itu nggak ada yang persis kayak jawaban. Jadi aku mungkin coba bulatin ini aja. Mungkin ini juga udah dikoreksi sama gurumu dan udah ketemu jawabannya. Jadi mungkin nanti kalau ada salah bisa feedback ke aku gitu di grup. Terus kemudian ada pernyataan 2, tegangan jepit di titik A dan B sebesar 12 volt. Sama kayak biasanya kita cari tegangan jepit pakai rumus VAB, berarti sigma epsilon ditambah sigma IR. Di titik AB, epsilonnya ada berapa aja? Ada positif 10 sama positif 2. Berarti 10 tambah 2. Terus I-nya berapa? I-nya kan -10/11 dikali R-nya. R-nya di sini cuma ada 2. Berarti ketemulah VAB-nya 10,18 volt. Salah, pernyataan 2 salah. Terus pernyataan 3, tegangan jepit di titik B dan C. B dan C sebesar 3 volt. Kita gunakan rumus yang sama, sigma epsilon tambah sigma IR. B dan C, epsilonnya, tegangan tegangan GGL-nya berapa atau epsilonnya berapa? Di sini ada +4. Terus I-nya kan -10/11 dikali hambatannya ada 3. Ketemulah VAB-nya 1,27 volt. Terus terakhir untuk pernyataan 4, tegangan jepit di AC. AC. Nah, di titik AC ini bisa dihitung dari dua cara. Lewat AB terus AB terus B ke C atau AD terus D ke C itu terserah. Cuman aku ini ambil yang arah ABC karena aku nyesuaiin aja sama arah loop sama arah arus permisalan yang awal. Kalau nanti pakai ADC bisa juga, tapi nanti mengubah arah minus dan plusnya kayak biasanya gitu. Terus VAC, VAC ini VAC. PAC-nya sama, kita gunakan rumus sigma epsilon tambah sigma IR. Sigma epsilonnya ada berapa aja di titik AC. Di AB dulu ada +10 sama +2. Terus di BC-nya ada +4. I-nya -10/11.
R-nya di sini ada 2 sama 3. Kita masukkan ke rumus, ketemulah VBC-nya 11,45 volt, atau jika dibulatkan tuh hasilnya 12 volt. Sehingga besaran yang sesuai ditunjukkan oleh nomor 1 dan 4 atau B. Gitu. Terus persoalan nomor 4, perhatikan rangkaian listrik berikut. Arus listrik yang melalui R2 sebesar R2 di sini sebenarnya ini sama aja kayak loop biasanya. Cuma trikinya ini kan eh, loopnya itu berjajarnya atas bawah gitu. Nggak familiar kayak biasanya kiri kanan gitu. Jadi aku coba bahas. Di sini aku misalin arah loopnya ke kanan semua dengan I1-nya ke bawah, I2-nya ke kanan, I3-nya ke bawah. Nah, untuk arah permisalan si si arusnya ini juga terserah kayak biasanya. Sebenarnya rumusnya itu sesuai kayak kayak kalau misalkan loopnya itu ada di kiri kanan. Tuh. Pertama, hukum Kirchhoff 1, sigma I masuk sama dengan I keluar. Di sini yang masuk berapa aja? Berarti kan I1 tambah I2. Masuk ini. Ini masuk ditambah ini keluarlah menjadi I3. Menjadi persamaan 1. Terus kita uraikan loop 1 itu yang atas pakai rumus sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0. Arahnya ke sini, seret. Berarti ini ketemu positif, 3. Terus ini juga ketemu positif. Karena kan ke sini ya. Seret. Nah, nah ini ketemu positif, ini juga positif. Oke, terus I-nya di sini I1 dikali 3 ohm. Terus di sini karena dia berlawanan arah dengan arah loop arusnya, kan ke sini, seret. Berarti kan ke sini, seret. Nah, jadi ini kan berlawanan sama arah I-nya kan berlawanan sama arah loop. Berarti IR yang di sini hasilnya negatif. Pakai yang negatif karena berlawanan dengan arah loop. Berarti minus I2 dikali 3 ohm R1. Terus ketemulah persamaan 2. 3I1 min 3I2 sama dengan minus 6. Itu persamaan 2. Terus yang loop 2 bawah, loopnya ke sini. Berarti ini ketemu minus dulu. Minus 3. Terus ini juga ketemu minus 6. Karena arah ke sini, kan gini. Stret. Lah, ketemunya minus dulu tuh. Gitu. Terus plus sigma IR. Berarti karena ini permisalan loopnya searah sama I2, sehingga I2-nya kembali positif lagi. Gitu. I2 dikali 3 ohm. Terus yang sini I3 dikali 3 ohm. Karena I3-nya juga sesuai dengan arah loopnya. Ketemulah persamaan 3, 3I1 ditambah 6 I2 sama dengan 9. Terus eliminasi persamaan 2 sama 3. Udah sama tuh 3, ya Pak, I1-nya. 3I1, 3I1 bisa dihilangkan, bisa dikurangkan. Ketemulah I2-nya sebesar 5 per 3 ampere. Masukin ke persamaan 2. Sini. 5 per 3 ampere. Ketemulah I1-nya min sepertiga ampere. Terus substitusi I1 dan I2 ke persamaan 1. Yang I masuk sama dengan I keluar. Ketemulah I3-nya 1,33 ampere. Nah, I3-nya di mana? I3-nya kan punyanya R2 karena di sini. Nah, R2 3 ohm. Tadi kan pertanyaannya berapa arus yang mengalir lewat R2. Nah, R2 itu arus yang mengalir kan I3. Berarti I3-nya ketemu 4 per 3 atau 1,33 ampere. Pilihannya C. Tuh. Baik, sekian pembahasan soal 4 dan 5. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan via WA ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.